Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang mahasiswa dan mahasiswi Prodi PG PAUD Universitas Terbuka. Perkenalkan, nama saya Ika Chandra Destianti MPDI dan selama ini saya bekerja di Universitas Islam Al-Ihya Kuningan. Teman mahasiswa, untuk semester ini saya akan menjadi tutor Anda pada tutorial online mata kuliah media dan sumber belajar TK dengan kode mata kuliah PAUD 4204. Teman-teman mahasiswa PG PAUD Universitas Terbuka yang baik. Sebelum teman-teman mahasiswa mengikuti tutorial online ini, sebaiknya Anda membaca arahan dari kami. Teman mahasiswa, kalian perlu tahu bahwa ada sebagian topik diskusi dan tugas yang diberikan pada tuton ini perlu dikaitkan dengan suatu lembaga PAUD ataupun TK. Oleh sebab itu, untuk mahasiswa yang memang merupakan guru PAUD ataupun TK, maka kalian dapat melakukan tugas berdasarkan data yang ada di lembaga PAUD dan TK-nya. Namun, untuk teman mahasiswa yang berasal dari masyarakat umum dan bukan guru PAUD, maka kalian dapat mencari dan mengerjakan tugas di lembaga PAUD yang terdapat di daerah kalian. Untuk itu, untuk dapat mengerjakan tugas yang diberikan dari tutor-tutor Anda yang bukan guru PAUD dapat meminta izin dari lembaga PAUD atau TK sekitar tempat tinggal Anda untuk melaksanakan tugas kuliah Anda di UT ini. Atau Anda juga dapat mencoba meminta bantuan ke UT daerah setempat. Jika UT daerah Anda berlokasi tidak jauh dari tempat tinggal Anda berada. Teman-teman mahasiswa PG PAUD Universitas Terbuka, dalam tutorial online mata kuliah PAUD 4204 Media dan Sumber Belajar TK, Anda akan kami ajak untuk bersama-sama mempelajari dan mengeksplorasi tentang media dan sumber belajar yang Anda gunakan dalam pembelajaran di PAUD Anda. Teman mahasiswa, saat Anda mengikuti tuton mata kuliah ini, diharapkan Anda telah memiliki bahan ajar atau buku materi pokok BMP mata kuliah media dan sumber belajar PAUD. Jika Anda belum memiliki bahan ajar cetaknya, maka Anda dapat membaca BMP tersebut di ruang baca virtual yang terdapat di web UT dengan laman www.ut.ac.id atau di ruang baca virtual UT. Anda dapat mencarinya di Google. Nah, untuk mempermudah Anda mengikuti tuton mata kuliah ini, pahami dengan baik materi yang terdapat dalam modul cetak mata kuliah ini. Dan ikuti tutorial online ini setiap harinya. Cobalah buka web UT dan pelajari, serta manfaatkan berbagai sumber informasi yang terdapat di dalam web UT. Seperti Suaka yang di dalamnya terdapat guru pintar online dan MOOCS, perpustakaan digital, berita tentang seminar yang diadakan UT, jurnal-jurnal ilmiah UT, dan video-video yang menambah wawasan Anda sebagai guru PAUD profesional. Teman-teman mahasiswa, sebagai mahasiswa UT, Anda telah disediakan layanan belajar via online, yaitu tutorial online atau tuton, yang berfungsi mirip dengan tutorial tatap muka, namun dilaksanakan secara online. Jadi, tutorial online atau tuton mata kuliah PAUD 4204 ini akan dilaksanakan selama 8 minggu. Dan setiap minggunya, tutor akan memberikan materi inisiasi dan topik diskusi. Pada minggu tertentu, Anda
akan ada tambahan materi diskusi untuk menambah wawasan Anda. Dalam tuton, teman-teman mahasiswa jangan lupa untuk mengisi kehadiran Anda setiap hari ya. Setiap minggunya ya, mohon maaf. Perhatikan dalam tuton ada tugas 1, 2, dan 3 yang diberikan pada minggu ketiga, kelima, dan minggu ketujuh. Semua tugas harus Anda kerjakan dan jawaban Anda harus diupload atau diunggah ke bagian tugas dari tuton mata kuliah ini. Materi inisiasi merupakan materi yang berasal dari modul atau sumber lain yang berhubungan dengan materi mata kuliah, media, dan sumber belajar di TK. Topik diskusi adalah suatu topik yang kami berikan agar Anda semua dapat bersama membahas, memberi komentar, atau memberi pertanyaan pada teman-teman yang menjadi peserta tuton mata kuliah ini di kelas belajar dan media belajar dan sumber belajar di TK. Sedangkan tugas dan yang harus Anda kerjakan setiap minggunya ada di minggu ketiga, 5, dan 7. Peringatan untuk mahasiswa dan mahasiswi UT, hasil jawaban diskusi dan tugas 1, 2, dan 3 Anda tidak boleh sama dengan jawaban temannya. Jadi, jika jawaban diskusi atau jawaban tugas 1, 2, dan 3 sama dengan temannya, maka jawaban tugas yang Anda dapatkan bernilai 0. Ingat pula bahwa Anda menjawab topik diskusi 1 sampai dengan 8. Jawaban Anda jangan hanya menuliskan kata ya maupun tidak ya. Setuju ataupun saya sama sekali jawaban saya sama dengan jawaban teman Anda. Jawaban diskusi Anda harus berupa pendapat Anda sendiri. Setelah Anda mengerjakan tugas 1, 2, dan 3, Anda tetap harus melihat kembali hasil tugas dan diskusi Anda. Sehingga jika ada jawaban diskusi dan tugas yang salah, Anda akan memperbaikinya. Nilai Anda dalam tuton ini terdiri dari nilai tugas 1, 2, dan 3 dan nilai diskusi yang berlangsung setiap minggunya selama 8 minggu. Secara umum, penilaian Anda dalam tuton ini adalah sebagai berikut. Nilai tuton sama dengan partisipasi 20% ditambah diskusi 20% ditambah tugas 60% atau 15% tugas 1 ditambah 15% tugas 2 dan ditambah 30% tugas 3. Bobot penilaian mata kuliah ini adalah nilai mata kuliah sama dengan tuton 50% plus atau tambah UAS 50%. Sedangkan nilai tuton sama dengan partisipasi 20% ditambah diskusi 20% ditambah tugas 60% atau 15% tugas 1 ditambah 15% tugas 2 ditambah 30% tugas 3. Mata kuliah media dan sumber belajar TK PAUD 4204 adalah mata kuliah berpraktek dan memiliki bobot 3 SKS. Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan terampil dalam memanfaatkan, merancang, serta mengembangkan media dan sumber belajar untuk pembelajaran di lembaga PAUD. Untuk mencapai kompetensi yang diharapkan di atas, maka dalam mata kuliah ini Anda dapat mempelajari BMP PAUD 4204 yang terdiri dari: pertama, esensi sumber belajar dalam pembelajaran anak usia dini. Kedua,
Hakikat sumber belajar dalam pembelajaran anak usia dini. Ketiga, media pembelajaran PAUD. Keempat, pengembangan media pembelajaran anak usia dini. Keempat, pengembangan media pembelajaran anak usia dini. Lalu kelima adalah alat permainan edukatif APE PAUD. Keenam, pengembangan alat permainan edukatif atau APE. Ketujuh, rancangan pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar dan pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar PAUD. Lalu yang terakhir adalah pengelolaan sumber belajar di PAUD. Di samping mempelajari buku materi pokok BMP sebagai sumber belajar utama, Anda juga belajar melalui sumber belajar pendukung berupa PPT sebagai materi inisiasi, video, artikel, ataupun gambar. Untuk melihat pengorganisasian materi tersebut, Anda dapat melihat pada RAT mata kuliah PAUD 4204 di sesi ini. Lalu keberhasilan Anda diukur dengan nilai tutorial yang meliputi: pertama, nilai kehadiran saat Anda klik daftar kehadiran di setiap sesi sebesar 20%, nilai partisipasi yang meliputi keaktifan Anda dalam diskusi setiap sesi sebesar 30%, lalu nilai tugas tutorial 1, 2, dan 3 di mana Anda akan diminta untuk merancang suatu media pembelajaran atau APE dan praktek mengajar dengan menggunakan media pembelajaran APE yang Anda kembangkan sebesar 50%. Dengan jangka waktu pengerjaan diskusi dan tugas adalah 2 minggu. Akhir kata saya ucapkan selamat bergabung dan semoga Anda berhasil mendapatkan pengalaman belajar yang menyenangkan dan nilai yang terbaik. Selamat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.